Itu tadi MJ Listener, dengan adanya perjanjian ini, koruptor yang sudah pindah warga negara Singapura ini tetap bisa dicokok oleh penegak hukum Republik Indonesia. Tapi alangkah baiknya memang jika perjanjian ekstradisi ini diiringi pula dengan pembuatan undang-undang perampasan aset. Dan sekali lagi, hari ini Kamis Morning Session with Nuim Hayat, kita sudah bergabung bersama dengan Bang Nuim dari Melbourne, Australia. Selamat siang waktu Melbourne, Bang Nuim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Melbourne, selamat pagi waktu Jakarta. Terima kasih Bang Nuim. Bang Nuim, ini sejak terakhir kemarin ya, sejak 2 hari lalu lah, sejak pasca ada perjanjian ekstradisi ini. Menurut Bang Nuim, bagaimana tanggapan Bang Nuim sendiri mengenai perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia kali ini? Apakah momentum perjanjian ekstradisi ini ada hal yang bisa kita soroti dari hal ini, Bang? Ya, tidak semudah hanya mengembalikan orangnya, kemudian mengembalikan hartanya. Tidak akan semudah itu, karena Singapura itu menggunakan sistem peradilan Westminster. Jadi kalau boleh saya beri contoh, nanti kita akan bicarakan juga kalau ada waktu Hadi, bagaimana Israel punya caranya tersendiri, siapnya tersendiri untuk melakukan ekstradisi. Saya ceritakan begini. Beberapa waktu yang lalu, sekitar tahun 2000-an, 2001, 2002, atau 2003, pemerintah Indonesia mengajukan ekstradisi atas diri Hendra Raharja. Nah, nama ini bagaimana? Terngiang-ngiang di telinga Hadi ya. Pernah dengar nggak nama Hendra Raharja? Hendra Raharja ini adalah seorang pemilik bank yang ketika memperoleh bantuan likuiditas Bank Indonesia yang diberikan oleh Orde Baru ketika terjadi krisis keuangan di Indonesia, akhirnya malahan bawa lari uang tersebut. Bukannya dibagi-bagikan kepada para nasabahnya. Kemudian in absentia, walaupun dia tidak berada di Indonesia, dia dijatuhi hukuman oleh pengadilan di Jakarta. Nah, berdasarkan itu, Indonesia kemudian mengetahui bahwa Hendra Raharja masuk ke Australia. Maka Indonesia meminta kepada pemerintah Australia untuk memulai proses ekstradisi Hendra Raharja ke Indonesia. Tapi tidak semudah bahwa pemerintah Australia langsung menangkap Hendra Raharja dan memulangkannya ke Indonesia. Tidak seperti itu, karena harus melalui pengadilan. Dalam hal ini yang berperan adalah peradilan. Jadi bukan pihak eksekutif, tetapi pihak yudikatif. Ini menarik sekali, karena saya ingat ya waktu itu bagaimana serunya pertarungan di pengadilan di Sydney antara pihak Hendra Raharja yang menyewa kuasa hukum dari Australia dan pihak pemerintah Indonesia yang juga tidak mau kalah menyewa kuasa hukum dari Australia. Tapi ternyata bahwa kuasa hukum yang disewa atau dipercayakan oleh pemerintah Indonesia jauh lebih unggul, sehingga hakim akhirnya memutuskan bahwa cukup bukti untuk mengembalikan Hendra Raharja ke Indonesia. Oke, jadi tapi Hendra Raharja tidak, ya bagaimana? Silakan bang. Ya, tapi Hendra Raharja tidak tinggal diam. Kuasa hukumnya kemudian naik banding. Nah, karena ini kan ada jenjang. Jadi pengadilan negeri, pengadilan tinggi federal, kemudian ada Mahkamah Agung. Maka kemudian Hendra Raharja melalui kuasa hukumnya melakukan banding. Kalah lagi. Itu argumentasinya luar biasa. Kuasa hukum yang dipakai oleh pemerintah Indonesia itu luar biasa. Karena Hendra Raharja melalui kuasa hukumnya ingin memberikan kesan kepada hakim di Australia bahwa dia sebagai seorang non-free akan diperlakukan secara tidak adil di Indonesia. Karena katanya non-free itu di Indonesia diperlakukan dengan sangat tidak adil. Tapi kemudian kuasa hukum dari pihak pemerintah Indonesia mengatakan kalau demikian adanya, kenapa mayoritas konglomerat di Indonesia itu adalah non-free? Karena pada waktu itu baru saja Presiden Soeharto mengumpulkan para konglomerat di Tapos. Ada 31. Kabarnya dari 31 konglomerat itu hanya 1 atau 2 yang pribumi, yang selebihnya non-free. Dan ini digunakan oleh kuasa hukum pemerintah Indonesia. Dan hakim terkesan. Nah, jadi bandingnya pun dia kalah. Maka dia kasasi ke Mahkamah Agung.
sampai kasusnya ke Mahkamah Agung, dia meninggal dunia karena penyakit kanker. Jadi masalahnya selesai dalam soal kasasi ini. Saya tidak tahu bagaimana dengan hartanya, apakah memang dia membawa hartanya ke Australia, ataukah dia hanya membawa sebagian kecil dari hartanya yang dia gelapkan dari uang rakyat Indonesia yang disebut dengan BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Nah, jangan lupa Hadi, ini yang namanya Hendra Raharja ini nampaknya memang abang beradik dengan Edi Tansil ini tukang tipu. Yang ditipu itu adalah rakyat Indonesia. Sebelumnya, dalam tahun 1996 kalau tidak salah, itu adiknya yang bernama Edi Tansil melakukan penipuan ya terhadap rakyat Indonesia lebih dari 400 juta dolar. Memang dia waktu itu diketahui atau diduga, disinyalir banyak bergaul dengan pejabat-pejabat tinggi Orde Baru pada waktu itu. Akhirnya dia masuk ke penjara di Cipinang. Nah, cerita yang saya dengar dari sumber-sumber yang layak dipercaya mengatakan bahwa setelah dia berada di Cipinang cukup lama, dia mengirimkan pesan kepada para pejabat yang dia anggap telah ikut bersekongkol dengan dia, bahwa dia tidak mau menderita sendiri. Dia akan bongkar agar semua pejabat-pejabat yang tidak ikut terlibat dengan dirinya akan juga masuk ke dalam penjara. Kenapa dia katanya harus sendirian menderita? Jadi rupanya dia diyakinkan oleh salah seorang petinggi waktu itu bahwa dia akan diselamatkan. Betul, dia bisa dikeluarkan dari Cipinang pada suatu malam hari. Nah, ada dua versi. Satu versi mengatakan bahwa dia kemudian dikasih apa yang disebutkan sepatu beton. Jadi dengan sepatu beton ini dia dilempar ke Selat Sunda. Tapi versi lain mengatakan tidak. Dia sebenarnya berhasil melarikan diri ke Cina. Dan di sana dia buka pabrik bir, kemudian melakukan penipuan, kemudian dia melarikan diri ke Makau, entah apa jadinya. Nah, itu jadi tidak bisa diekstradisi pada waktu itu karena memang kita belum punya hubungan yang begitu akrab dengan RRT pada waktu itu. Jadi sudah ada dua kasus ya yang saya ketahui yang menyangkut warga negara Indonesia yang melakukan tindakan kriminal, tindakan pidana di Indonesia yang dicoba untuk diekstradisi. Tapi yang paling nyata itu adalah yang terjadi terhadap Hendra Raharja yang melarikan diri ke Australia, dan pemerintah Australia dengan sigap ya memulai proses melalui pengadilan tentunya untuk melihat apakah pengadilan bisa melihat ada memang hukum yang telah dilanggar oleh Hendra Raharja sehingga dia perlu dikembalikan ke Indonesia. Tapi ya sebelum dia sempat dikembalikan karena kasusnya belum selesai, masih dalam tahap kasasi, dia sudah meninggal dunia karena kanker, maka kasusnya selesai begitu saja. Dan dengan Singapura, saya pikir ini sesuatu yang akan sulit karena Singapura ini mendapatkan manfaat yang sangat banyak ya dari deposito yang dilakukan oleh orang-orang terutama dari Indonesia. Ada suatu kajian, suatu laporan yang pernah saya baca yang mengatakan sejumlah wanita di Indonesia itu punya simpanan di Singapura sampai 19 miliar dolar. Tapi tidak disebutkan itu simpanan gelap atau tidak gelap. Jadi Singapura ini sangat menyambut baik kalau uang itu masuk ke negeri mereka yang kecil seperti itu. Tetapi ekonominya bisa berkembang, mereka tidak punya sumber daya alam, tidak punya apa-apa. Bahkan ketika mereka membangun Bandara Changi itu kebanyakan tanahnya itu dari Riau. Dari Riau. Jadi Singapura ini sudah sejak lama Indonesia membujuk Singapura. Pada suatu saat pernah Singapura mengatakan oke, kami bersedia untuk menandatangani perjanjian ekstradisi. Tapi kami diberikan kesempatan untuk melakukan latihan militer di Riau, di wilayah Indonesia. Indonesia tidak mau pada waktu itu. Itu kan berbahaya dengan hal seperti itu. Oke, Bang Nuim, tadi sempat Bang Nuim menyampaikan bahwa meskipun perjanjian ekstradisi ini sudah dilakukan oleh kedua pemimpin negara dan kemudian juga akan diratifikasi atau dibawa ke parlemen gitu kan, tapi karena ada kendala di yudikatif di pengadilan Singapura, maka perjanjian ekstradisi ini tidak akan bisa berjalan mulus. Bukankah itu akan menjadi otomatis ketika sudah ada keputusan dari kedua negara, pemimpin negara eksekutif dalam hal ini untuk melakukan perjanjian ini, paling tidak yudikatifnya juga akan sejalan dengan kebijakan ini, Bang Nuim? Ya, kalau memang itu nanti disetujui oleh kedua DPR, ya, Singapura pasti, karena
mayoritas pemerintah Singapura itu DPR-nya tetap mayoritas ke pihak oleh Singapura. Tapi nanti akan masuk ke pengadilan kalau menurut sistem yang berlaku, sistem Westminster di Inggris. Tidak bisa begitu saja dipulangkan. Harus nanti dia, katakanlah ada seorang bernama X dari Indonesia yang diketahui dia harus terlebih dahulu telah dijatuhi hukuman di Indonesia in absentia atau bagaimana. Pokoknya pengadilan di Indonesia sudah menjatuhkan hukuman terhadap si X yang warga negara Indonesia ini. Baru pemerintah mengajukan permintaan kepada Singapura sesuai dengan persetujuan ekstradisi yang telah dijalin antara dua negara supaya memulai proses ekstradisi. Nah, itu biasanya melalui pengadilan karena kita pernah kita pernah itu berperkara di Singapura menuntut uang milik Pertamina yang dikorup oleh seseorang yang kemudian dikuasai oleh istri mudanya yang tidak mau menyerahkan uang itu setelah dia meninggal dunia. Nah waktu itu di Indonesia ada tuntutan supaya ini dituntut. Maka diperkarakanlah, bank itu diperkarakan, ada sekian puluh juta dolar, barangkali uang Pertamina itu. Nah, masalahnya, ini istri muda dari petinggi Pertamina ini, dia menggunakan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong melakukan pertemuan reguler dua negara yang disebut sebagai Leader Retreat di Pulau Bintan 25 Januari 2022 dan menghasilkan penandatanganan 3 perjanjian. Yang pertama itu Kendali Flight Information Region atau FIR di atas Kepulauan Riau yang sejak lama dilakukan oleh Singapura. Kemudian juga perjanjian terkait dengan ekstradisi meski Indonesia pernah menandatangani dengan Singapura di tahun 2007. Dan ekstradisi dengan Singapura ini menggenapi perjanjian ekstradisi Indonesia dengan negara lain sebelumnya dengan Malaysia, kemudian juga Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, juga Republik Rakyat Tiongkok dan juga Hong Kong. Kemudian juga ada perjanjian Defense Cooperation Agreement yang juga pernah ditandatangani oleh kedua negara di tahun 2007. Bang Nuim, dari 3 perjanjian ini, 3 paket perjanjian ini, menurut Bang Nuim, mana yang lebih menguntungkan? Apakah 3-tiganya ini akan menguntungkan Indonesia atau 3-tiganya ini justru menguntungkan Singapura atau imbang? Karena tiba-tiba Singapura memberikan 3 paket perjanjian ini kepada Indonesia. Jangan-jangan ada sesuatu di belakangnya. Banyak orang mengindikasikan hal itu, Bang. Ya, ini Singapura ini kan cerdik sekali. Dia tahu di utaranya ada Malaysia, Melayu. Di selatannya ada Indonesia, juga mau tidak mau bisa disebutkan Melayu. Dia berada di tengah-tengah sebuah pulau kecil. Jadi dia harus pandai menitipui, istilahnya dia pandai menitipui. Bagaimana caranya dia supaya bisa hidupkan. Dari ketiga ini, kalau menurut saya, memang agak mengherankan ya, kalau tidak mau dikatakan memalukan ya, FIR itu kok bisa tapi begitu lama berlangsung di atas wilayah udara kita di Riau, kok mereka yang malah enggak, tapi sudahlah. Tapi yang menurut saya yang terpenting tentunya adalah ekstradisi. Karena memang banyak sekali yang tersimpan di sana. Sekali saya pernah berada di dalam taksi di Singapura, dan karena kalau saya ke Singapura itu supir taksi saya suka melatih kembali bahasa Hokkien itu di Medan itu dulu kita pakai bahasa Hokkien. Jadi supir taksi yang satu itu karena tahu saya dari Medan, dari Indonesia, dia pernah menunjukkan satu rentetan bangunan apartemen mewah begitu. Dia mengatakan ini kepunyaan orang Indonesia ini. Nah, jadi kita lihat ketika terjadi kasus Hendra Raharja di Australia, kenapa tiba-tiba seorang yang bernama Samsul Nur Salim yang kabarnya mendapat sampai 30 triliun rupiah dan dalam bentuk dolar pada waktu itu yang diberikan oleh pemerintah Orde Baru untuk banknya, tapi kemudian dia bawa minggat bersama-sama dia ke Singapura, dan sampai sekarang dia berada di Singapura, tapi dia tidak bisa katanya ke Jakarta karena dia tidak boleh, kata dokternya, terbang 1 jam dari Singapura ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan BLBI itu. Jadi saya ini punya, tidak segan-segan saya mengakui, saya punya obsesi terhadap BLBI. Sedemikian pada tidak dahulu, kalau saya di Jakarta ada upacara, ada acara, dan di situ hadir sejumlah jenderal, itu mereka selalu meledek saya. Oh, Mr. BLBI gitu. Karena melalui siaran-siaran radio Australia, saya selalu mengingatkan rakyat Indonesia tentang BLBI. Jangan anggap itu uang
negara itu adalah uang rakyat Indonesia yang jumlahnya ratusan triliun, yang sampai sekarang barangkali Hadi juga tahu bahwa pemerintah Indonesia itu harus menservisnya dengan membayar bunga untuk uangnya yang sebegitu banyak. Nah, jadi ketika terjadi kasus Hendra Raharja, saya kaget ketika diberitahu oleh seseorang dari konsulat jenderal yang mengatakan, Pak Nur tahu Sabtu Nur Salim ada di Melbourne. Pak, saya bilang nggak mungkin, dia ke Jakarta, terbang 1 jam, nggak bisa, karena sakit. Malahan Tempo itu pernah menugaskan wartawannya ke Singapura untuk mengecek apakah benar Samsul Nur Salim itu menyewa sebuah kamar di rumah sakit di Singapura. Betul, tapi dia tidak pernah nginap di situ. Nah, itu hanya sebagai, saya kaget, jadi saya ingin jumpa tapi tidak diperbolehkan. Kemudian saya diberitahu bahwa dia telah berjumpa dengan seseorang yang waktu itu punya pengaruh yang cukup besar di Indonesia dan lain sebagainya. Mungkin ketika dia mengetahui bahwa pengadilan di Australia itu tidak main-main, seseorang seperti Hendra Raharja bisa dinyatakan memang dia pantas untuk bisa diekstradisikan ke Indonesia, mungkin dia juga menganggap bahwa nanti kalau terjadi ekstradisi dengan Australia, dengan Singapura, yang menggunakan sistem peradilan seperti di Australia, mungkin juga nanti dia harus dipulangkan ke Indonesia. Maka dia buru-buru datang ke sini untuk nego lah istilahnya, untuk berunding. Akhirnya singkat cerita ketika dia pulang kembali ke Singapura, tidak lama setelah itu keluarlah SKL, surat keterangan lunas. Jadi dia aman lah, boleh dikatakan sampai sekarang ini, boleh dikatakan dia aman. Jadi kita melihat bahwa ada sistem di mana ekstradisi itu tidak menangkap orangnya lalu dipulangkan, tetapi harus melalui pengadilan dan melihat apa yang terjadi di Australia, di Sydney waktu itu. Mungkin Samsul Nur Salim dekat juga, dia risau sekali. Kalau yang terjadi pada dirinya, bagaimana dia dikembalikan dipulangkan ke Indonesia. Jadi yang terpenting karena begitu banyak, ya menurut yang saya baca itu banyak sekali uang dari Indonesia itu yang disimpan di Singapura. Karena bukan orang-orang itu tidak percaya kepada Indonesia, tetapi mereka mengatakan ya bagaimana ya kalau terjadi sesuatu paling tidak adalah cadangan punya simpanan. Jadi Singapura itu sangat mengandalkan sebenarnya, sangat mengandalkan simpanan-simpanan deposito-deposito orang-orang yang berduit dari Indonesia di Singapura. Jadi yang terpenting menurut saya adalah sebenarnya soal ekstradisi. Meskipun pertahanan dan wilayah udara dan sebagainya itu penting, tapi tidaklah sepenting seperti kalau karena saya pikir peperangan itu tidak akan terjadi ya. Kalau mau jadi peperangan itu seperti jadi diberitakan oleh Metro TV dan terjadi nanti di Eropa. Eropa itu memang sukanya perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang Bosnia dan lain sebagainya. Saya pikir kalau untuk di Asia, di sekitar ASEAN itu tidak akan mungkin terjadi hal-hal seperti itu. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah ekstradisi itu. Oke, Bang Nuim, seperti yang mesti harus juga kita ketahui bahwa tindak pidana yang masuk dalam perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura ini ada 30 jenis tindak pidana. Itu antara lain jelas kita tadi ngebahas soal korupsi, kemudian juga ada TPPU, kemudian juga ada terorisme, narkoba, suap perbankan, pendanaan kegiatan terorisme dan juga lain-lain. Dan Indonesia juga Singapura dalam hal ini adalah menggenapi perjanjian ekstradisi dari negara-negara lain seperti Malaysia dan Thailand dan juga tadi Australia. Bang Nuim, kalau sudah sejumlah negara ini melakukan ekstradisi Indonesia dengan negara lain, apakah memang ini lantas serta-merta mempersempit ruang gerak para koruptor untuk bisa mencari perlindungan di negara lain, mencari-cari negara lain yang belum ada perjanjian ekstradisi di Indonesia? Bisa saja. Walaupun banyak orang yang sudah mengatakan dahulu paling aman menyimpan uang haram itu di bank-bank di Swiss. Tetapi belakangan dengan ada kasus ya, yang melibatkan seorang jenderal Nigeria, Abdul Sani kalau tidak salah saya namanya, yang menyimpankan uang yang dia betul-betul dia jarah ya, dari hasil minyak Nigeria yang waktu itu begitu berlimpah ruah. Akhirnya bank itu tidak lagi mau diajak untuk bersekongkol dengan orang-orang yang melakukan kejahatan korupsi dan lain sebagainya. Jadi mereka mencari ya Cayman Island, ya itu kita kenal Cayman Island di Hindia Barat dan lain sebagainya. Misalnya pernah kasus seorang putra Soeharto dengan sebuah bank Prancis ya di wilayah Inggris, di daerah Inggris dan sebagainya. Tapi memang yang paling aman itu sebenarnya Singapura dianggap. Ini negara yang maju, negara yang bebas korupsi.
kata bebas korupsi barangkali 90% lah bebas korupsi, mungkin 10% masih ada. Tapi ini yang paling dianggap negara yang paling kuat, paling dipercaya oleh banyak orang. Sehingga begitu banyak sekarang ini Singapura itu terpaksa karena warga negaranya sendiri tidak begitu suka punya anak, mereka terpaksa mendatangkan orang-orang asing yang berpengetahuan tentunya, yang berketerampilan dan tentunya berduit untuk diajak masuk menjadi warga negara mereka. Jadi kita lihat apakah perjanjian itu seragam antara misalnya Indonesia dengan Singapura dan Singapura kemudian dengan Filipina, wallahualam kita tidak mengetahui. Oke. Kita harus melihat apakah dengan Indonesia ada barangkali klausul-klausul tertentu, wallahualam. Karena Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sendiri, Hikmahanto Juwana, mengingatkan agar Indonesia jangan terlalu mengglorifikasi perjanjian ekstradisi tersebut, karena Singapura itu tentu menghitung dengan cermat agar perjanjian bisa tetap menguntungkan pihaknya. Dan kalau memang kita ambil garis ke belakang bahwa memang pemerintahan Presiden Jokowi sangat agresif untuk mengambil salah satu paket agreement seperti kendali VIR di atas Kepulauan Riau dari Singapura, dan ini merupakan janji Jokowi saat kampanye menjadi presiden periode pertama. Kita coba dengarkan kembali pernyataan dari Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional, terkait dengan perjanjian Indonesia dan Singapura. Kita harus turunkan glorifikasi kita ya, seolah-olah kita menang melawan Singapura terkait dengan perjanjian ekstradisi ini. Karena apa? Indonesia dengan Singapura tahun 2007 sudah menandatangani perjanjian ekstradisi di Tampak Siring. Pada waktu itu disaksikan oleh Bapak Presiden SBY dan Lee Hsien Loong. Lalu pertanyaan saya, apa perjanjian ekstradisi yang ditandatangani kemarin hari Selasa? Karena kalau misalnya hanya berubah dari 15 sampai 18 tahun, itu sebenarnya juga tidak signifikan. Karena kalau misalnya 2007 itu 15 tahun, kalau ditarik mundur retroaktif, maka bisa menjangkau peristiwa BLBI, terutama mereka-mereka yang berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura. Tetapi kalau misalnya hari ini 2022 berlaku retroaktif selama 18 tahun, lalu itu kan tidak sampai ke dekat-dekat tahun 1999-98 yang terjadinya BLBI itu. Betul. Ini dikaitkan dengan masa daluarsa, ya, tidak berlakunya penuntutan yang diatur dalam KUHP yang 18 tahun itu. Jadi kalau misalnya tujuannya itu cuma daluarsa, ya kita nggak terlalu concern gitu ya. Yang kita sangat concern pada waktu 2007 adalah menjangkau mereka-mereka yang terkait dengan BLBI. Demikian. Jadi saya juga agak bingung ketika pemerintah mengatakan bahwa kita sudah memasuki babak baru dengan Singapura. Oh tidak, karena sudah ada tanda tangan 2007. Belum lagi babak baru itu tidak terjadi karena apa? Perjanjian ini baru ditandatangani, belum diratifikasi. Jadi perjanjian ini untuk bisa berlaku efektif harus disampaikan ke masing-masing parlemen. Dalam hal ini Indonesia DPR. Nah nanti di situ akan dibahas dengan pemerintah lalu kemudian disahkan. Setelah disahkan baru dilakukan pertukaran dokumen dan pada saat itu baru berlaku efektif. Nah pada tahun 2007 kenapa tidak efektif? Karena ini kecerdikan Singapura yang kita harus waspadai. Karena mereka bermain dengan paket. Jadi perjanjian ekstradisi ini dipaketkan dengan perjanjian pertahanan. Perjanjian pertahanan sangat berpihak ke Singapura. Memang kalau perjanjian ekstradisi itu sangat berpihak pada Indonesia.
Singapura dia tidak mau kalah langkah. Kalau Indonesia mendapatkan katakanlah para buronnya dan membuat Singapura kehilangan katakanlah buron-buron yang menginvestasikan uangnya di sana, maka Betul. Singapura bilang, saya harus mendapatkan keuntungan. Apa? Latihan militer. Latihan militer di wilayah Indonesia. Bang Noim, baru 2 hari perjanjian ini disepakati oleh kedua pemimpin negara, tapi banyak hal di luar sana yang juga mempertanyakan ada apa? Ada udang di balik batu kah di antara 3 perjanjian itu? Kalau ekstradisi mungkin kalau secara kasat mata sudah cukup menguntungkan buat Indonesia, meskipun tadi Bang Noim mengatakan bahwa mungkin akan ada kendala di yudikatifnya karena tidak serta-merta perjanjian ekstradisi ini bisa langsung diterapkan. Nah, terkait dengan paket lainnya nih Bang, terkait dengan Defense Cooperation Agreement yang juga sebenarnya sudah ditandatangani oleh kedua negara 2007. Apa sebenarnya kepentingan dari Singapura terkait dengan hal ini Bang? Defense Cooperation Agreement, mengingat mereka wilayahnya juga nggak terlalu besar-besar amat, tapi kita juga tidak perlu mengecilkan atau menyampingkan kekuatan militer Singapura sendiri, meskipun negaranya juga negara Indonesia lebih luas dari Singapura, tapi keberadaan militer mereka sudah cukup mumpuni, Bang Noim. Apa kepentingan mereka? Iya. Kepentingan mereka adalah untuk menjaga diri. Kenapa mesti memperbanyak musuh? Kan satu dikatakan, satu musuh sudah satu terlalu banyak, 1.000 kawan masih belum cukup. Jadi dia ingin tentunya untuk bersahabat dengan negara-negara besar di sekitarnya. Dia juga mesti menjaga dirinya. Dia seperti dikatakan tadi, ke utara ada Malaysia, ke selatan ada Indonesia. Jadi dia mesti pandai-pandai menitipui, mesti tahu dia caranya untuk bisa menyelamatkan dirinya. Nah, dalam seperti yang dikatakan oleh ahli hukum Sahih Hikmahanto tadi, bahwa kita dalam mempersiapkan ratifikasi itu harus barangkali juga menurut sertakan dari pihak Indonesia ahli-ahli tentang hukum Singapura yang banyak menyerap hukum dari Inggris dan lain sebagainya, supaya nanti tidak kewalahan kalau sekiranya terjadi kebuntuan dan sampai ke Mahkamah Internasional, arbitrasi internasional, berarti gawat. Bukankah kita sudah pernah kehilangan 2 pulau kan, kita berperkara dengan Malaysia, 2 pulau kita akhirnya apa boleh buat jatuh ke tangan Malaysia. Jadi harus hati-hati dalam hal ini. Nah, mengenai pertahanan, saya tidak tahu ya apakah ini benar atau tidak. Tapi ada seorang pengamat Amerika, Caleb, dia menulis buku tentang persoalan ketegangan di Laut Cina Selatan. Dia berani menyatakan, kalau sekiranya terjadi peperangan antara Singapura dengan Malaysia, itu paling-paling Malaysia bisa bertahan 10 jam katanya. Tidak tahu saya, apakah dia mengetahui kekuatan, kita tahu bahwa Singapura itu punya kekuatan militer yang cukup andalan. Mereka mendatangkan pelatih-pelatihnya juga dari Israel dahulu, dan mereka bahkan pernah menawarkan kepada Australia sampai $2,5 miliar asalkan Australia bersedia untuk menyediakan lahannya untuk dia bangun fasilitas pelatihan militer di Australia ini. Jadi Singapura ini dia harus pintar, dia harus betul-betul licin sana belut untuk bisa bertahan hidup sebagai sebuah negara kecil, pulau dengan penduduk secuil dan sebagainya, dan dia mesti hati-hati. Jadi makin banyak persahabatan, makin banyak perjanjian, itu makin menguntungkan bagi dia. Jadi tidak semata-mata ini menguntungkan untuk Indonesia. Tapi persoalannya itulah, bahwa uang dari bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI itu oleh sebuah koran ekonomi pernah terbit di Hong Kong, The Far Eastern Economic Review, itu dikatakan bahwa BLBI itu adalah perampokan bank terbesar dalam sejarah umat manusia dan tidak mungkin terulang kembali. Perampokan bank terbesar dalam sejarah umat manusia dan tidak mungkin terulang kembali. Jadi begitu banyak uang yang barangkali bisa dikejar di sana. Oleh sebab itu kita harus betul-betul cukup arif lah, cukup cerdik seperti Singapura. Karena Singapura tidak akan dengan semudah itu akan mengatakan silakan dipulangkan kembali deposito yang sudah ada di dalam wilayah hukumnya yang begitu menguntungkan perekonomiannya. Kalau terkait dengan FIR ini sendiri, apa keuntungannya, Bang Dim? Toh juga memang ini sebenarnya pemerintah sendiri mengklaim bahwa FIR ini yang berada di atas Kepulauan Riau dan sekitarnya memang telah berada di bawah kendali Indonesia dan tidak lagi di Singapura. Ya, itu kan sudah lama, itu persoalan harga diri lah.
ini wilayah kita, Natuna dan Riau dan sebagainya, masa itu mesti dikendalikan oleh dari Canggih, dari tower ya, menara di sana. Jadi itu soal harga diri itu juga penting dalam hal seperti ini. Nanti anak cucu kita kan melihat apa yang telah kamu lakukan untuk menjaga keutuhan wilayah kamu, bukan saja di laut, bukan saja di darat, tapi juga di udara sekarang ini kan semakin banyaknya pesawat terbang dan lain sebagainya. Jadi itu kembali, ini kan dahulu karena waktu itu Indonesia itu belum punya apa-apa, kita baru merdeka, sedangkan Singapura itu sudah lama di bawah Inggris dan sebagainya, jadi sudah lebih menjulah sedikit maju begitu, sehingga mereka itu bisa kemudian dipercayakan untuk mengendalikan lalu lintas udara di wilayah Indonesia itu. Tapi kalau yang soal pertahanan dengan ekstradisi ini, wah ini memang bagi Singapura yang satu sangat menguntungkan yaitu pertahanan, yang satu lagi harusnya sangat menguntungkan bagi Indonesia yaitu ekstradisi. Oke, ini kalau melihat data di tahun 2020, kekuatan militer Singapura ini menduduki peringkat 51 dunia, di atas Belarusia dan Hungaria, sementara jika dilihat dari regional Asia Tenggara, Singapura ini berada di peringkat 7, posisi tersebut jauh di bawah Indonesia yang menduduki posisi 16 dan juga Vietnam di posisi 22 dunia. Bang Nuim, kalau kita melihat reaksi dan komentar dan tanggapan 2 hari terakhir ini, jadi kita masih harus menunggu realisasi terkait dengan 3 paket perjanjian kedua negara ini, ataukah memang kita harus menunggu dulu sebelum kita kemudian memberikan komentar macam-macam terkait dengan hal ini? Apa ada sesuatu di balik perjanjian ini terhadap rencana-rencana Singapura yang kemudian kita tidak ketahui apa rencana itu, atau memang kita harus menunggu prosesnya, Bang Nuim? Kita kan punya BIN, Badan Intelijen Negara kita punya, jadi ambek Prama-Arta yang dahulu didahulukan. Dalam hal ini saya pikir ini bagaimana untuk bisa menarik kembali uang-uang yang telah disimpan, dibawa lari ke Singapura oleh para penjahat ekonomi dari Indonesia, terutama uang-uang BLBI yang begitu hebat, seperti dikatakan tadi oleh Pak Eastern Economic Review, perampokan bank terbesar dalam sejarah manusia. Jadi saya pikir ambek Prama-Arta satu-satu dahulu. Tapi yang kalau saya pikir, saya melihat bahwa ekstradisi ini punya arti yang sangat tinggi, sangat nilai. Karena kita tidak bisa terus-terusan tiap tahun mesti membayar bunga dari uang yang telah dimanfaatkan dan dinikmati oleh para bajingan-bajingan ekonomi yang padahal maksudnya waktu itu baik untuk menyelamatkan bank mereka, tahu uangnya dibawa kabur. Jadi saya pikir ya, kalau saya melihat ya ekstradisi ini memang lebih penting lah dari yang ketiga itu. Oke, paling tidak kita sudah bisa memahami bahwa memang dari 3 paket itu yang paling seksi untuk terus dibahas adalah soal ekstradisi buronan. Bahkan Ketua KPK sendiri, Firly Bahuri, mengatakan bahwa yang jelas adalah kita menyambut baik adanya perjanjian ekstradisi ini, dan perjanjian ini akan lebih bermakna apabila segera kita implementasikan. Jadi kita masih harus menunggu realisasinya karena masih harus dilimpahkan dulu ke DPR, kemudian juga baru bisa berlaku. Itu pun juga pihak Singapura juga masih harus berkonsultasi dengan pihak parlemen mereka. Bang Nuim, sekali lagi terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami di Morning Session with Nuim Hayat dalam segmen apakah kita harus mengglorifikasi perjanjian Indonesia dengan Singapura untuk hari ini, Bang Nuim. Sehat-sehat selalu, Bang Nuim. Amin, amin, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.